Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya merangkai dua buah mikrotik, yang mana mikrotik pertama ini difungsikan sebagai router WiFi ya, yang nantinya share WiFi. Kemudian router keduanya ini dijadikan switch. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya, seperti ini. Ini topologinya adalah topologi untuk di tahun sebelumnya itu adalah paket 2 dari UKK TKJ di tahun kemarin-kemarin. Nah, adapun rangkaiannya atau cara merangkainya adalah sebagai berikut. Yuk kita ini aja, langsung saja. Jadi ini saya akan hanya akan menunjukkan bagaimana cara merangkai kabel-kabel dengan mikrotiknya saja ya. Oke, ini kabel powernya. Jadi kita ini hanya untuk mensimulasikannya saja bagaimana cara perangkaiannya, tapi tidak dengan konfigurasinya. Konfigurasinya kita terpisah ya, takut kelamaan nanti videonya. Oke, kita gunain dua buah router mikrotik, yang mana routernya ini sudah support dengan sudah mempunyai fitur untuk WiFi atau hotspotnya ya. Dan ini kita menggunakan router mikrotik seri 900. Kita singkirin dulu. Nih kita bisa lihat ya, di sini tipenya RB9412ND versi half light dengan portnya hanya 4 port. Oke, hanya 4 port. Ini ada dua buah routernya. Nah, ini anggap saja ini adalah sumber internetnya ya, atau dari modem ataupun IndiHome, sebut saja IndiHome, Bisnet dan lain-lain gitu. Nah, anggaplah ini adalah router pertama. Router pertama pastinya sumber internet ada di Ether 1 ya. Ini dicontohkan sumber internetnya ada di Ether 1. Kemudian untuk konfigurasi ini, misalkan contohnya saya di sini pakai Ether terakhir misal. Nah, sampai bunyi klik, nanti ini juga nyala. Jangan lupa juga kabel powernya dihubungkan. Nah, berhubung ini sekedar simulasi, jadi saya nggak sampai menyalakan ya, jadi nggak sampai menghidupkan gitu. Ini hanya contoh saja. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini ya. Ini kemudian untuk konfigurasi pertama kali ini kita bisa hubungkan dengan laptop ataupun PC. Di sini saya akan contohkan untuk konfigurasinya, kita ke laptop dulu ya, ke sebelah sini. Kemudian kita hubungkan ya, hubungkan terus lanjut sampai ke mikrotiknya seperti ini. Oke, kita geser, misalkan kita taruh di sebelah sini. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita contohkan untuk di Ether 1 ini adalah dari sumber internet. Kemudian di Ether 4 atau di port 4 ini kita hubungkan dengan PC sekedar untuk mengkonfigurasi. Nah, sampai dengan selesai konfigurasinya, ini di Ether 2 kita akan menghidupkan VLAN, yang mana VLAN pertama yaitu untuk siswa dan VLAN guru. Ada dua VLAN yang kita aktifkan ya di Ether 2. Nah, jadi port 3 dan port 4 ini tidak kita gunakan. Nah, kita gunakan hanya untuk manajemen routernya saja. Jadi konfigurasinya nanti kita gunain 3 dan 4. Ini 2 nanti kita aktifkan VLAN-nya. Kemudian jika konfigurasinya sudah, ini kita lanjutkan topologinya sesuai dengan gambar topologinya ya. Ini Ether 2. Berhubung kita konfigurasi VLAN-nya ada di Ether 2, maka kita menghubungkan Ether 2 ini ke router board yang kedua. Andai kata kita menghidupkan VLAN-nya atau mengkonfigurasi VLAN-nya itu di Ether 3, VLAN siswa dan VLAN gurunya, maka yang akan kita hubungkan menuju
mikrotik atau router board yang kedua itu Ether 3. Jika kita menghidupkan VLAN-nya di Ether 4, maka nantinya yang akan kita hubungkan ke mikrotik router board kedua, router board mikrotik 2 ya, itu artinya Ether 4. Jadi tergantung konfigurasinya. Di sini dalam hal ini kita contohkan, kita simulasikan itu di Ether 2. Jadi Ether 2 kita dihidupkan, VLAN-nya kita hidupkan, VLAN siswa dan VLAN guru ada di Ether 2 atau port 2. Maka dari itu yang kita hubungkan ke router board kedua, mikrotik yang kedua yang difungsikan sebagai switch itu. Nah, yang kita hubungkan adalah Ether 2-nya. Ini Ether 2, ujung satu ke sini, ujung satunya kita koneksikan ke Ether pertama. Ini. Karena nanti itu akan difungsikan sebagai trunking, sama-sama sumber internet lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa powernya dihubungkan. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa rangkaiannya. Oke, sorry ketutup kameranya. Jadi oke, kita lihat seperti ini. Ini anggap adalah sumber internet masuk. Kemudian kita konfigurasi router buat pertama ini, yang ini ya, yang Ether 4 ke laptop. Jadi nanti kita konfigurasi dari sini, kita konfigurasi Ether 2-nya, kita hidupkan VLAN siswa dan VLAN guru, yang nanti akan diteruskan ke router board yang difungsikan sebagai switch. Nah, ini kita hubungkan ke Ether 1 di router board yang kedua yang difungsikan sebagai switch. Jadi dari modem masuk ke Ether 1, kemudian Ether 2-nya yang sudah dikonfigurasi sebagai VLAN kita masukkan ke Ether 1 di router board yang kedua. Jadi tergantung dari ada motor ya, gangguan sebentar. Oke. Jadi tergantung dari kita konfigurasinya. Kalau misalkan kita konfigurasi di Ether 3 ya berarti yang kita hubungkan Ether 3. Kalau kita konfigurasi Ether 2 ya kita hubungkan Ether 2-nya. Karena VLAN-nya kita hidupkan di Ether 2, maka yang akan dijadikan trunking atau sumber internet untuk router board yang kedua ini. Jadi dari Ether 2 masuk ke Ether 1 router board yang kedua. Nah, kemudian nanti di router board yang kedua ini akan dihidupkan portnya, port 2 dan 3 itu untuk VLAN siswa dan port 4-nya untuk VLAN guru. Biasanya untuk manajemennya dia harus punya sendiri ya. Nanti karena kita mode secure-nya kita aktifkan, biasanya ini nggak bisa terhubung ke PC ataupun laptop. Jadi nanti bisa kalau andai kata kita punya hanya punya mikrotik yang 4 port, mungkin salah satunya kita tidak fungsikan. Dalam hal ini kita fungsikan sebagai manajemen, port manajemennya. Jadi bisa kita hidupkan siswanya hanya di port 2-nya saja atau di port 3-nya saja, ataupun misalkan port 2-nya saja untuk siswa, port 3-nya untuk guru, dan 4-nya untuk manajemen. Seperti itu juga bisa. Ya, pokoknya tinggal disesuaikan, kurang lebihnya seperti itu. Ini kita hanya menunjukkan bagaimana rangkaiannya saja. Jika sudah, ini misalkan sudah dikonfigurasi, kita bisa lepas dari router board yang pertama, yang ke PC-nya. Nah, kita ke sini misalkan. Nah, ini dari laptop kita masuk ke router yang kedua, karena kita akan mengkonfigurasi router yang kedua. Router pertama ini kita sudah selesai, anggap tadi udah selesai, jadi seperti ini. Nah, jika seperti ini kita menghubungkan router kedua ke laptopnya, artinya kita akan mengkonfigurasi, yang akan kita konfigurasi adalah port 2 dan 3. Ini misalkan port 2-nya sebagai VLAN siswa dan port 3-nya sebagai VLAN guru. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini rangkaiannya. Ya, ini dari sumber internet, kemudian tadi ini udah dikonfigurasi ya. Yang ini tadi posisinya nyolok di sini untuk konfigurasi dari PC ataupun laptop. Jika sudah, kita lepas dan kita konfigurasikan ke router yang kedua seperti ini. Nah, jika sudah, ini misalkan anggap sudah dikonfigurasi semua, maka rangkaiannya adalah seperti ini. Ini anggap sebagai siswa, VLAN siswa, kita hubungkan. Kemudian misalkan kita ambil satu lagi, ini untuk VLAN guru. Nah, yang ini ujung ini bisa masuk ke PC, kita sebar atau ke PC guru ya. Ini misalkan siswa. Jadi kurang lebihnya adalah rangkaiannya seperti ini.
hasil akhirnya. Topologinya seperti ini pemasangannya. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk topologi rangkaian yang sesuai dengan gambar ini ya. Oke, itu aja. Adapun langkah mengkonfigurasinya nanti kita akan buatkan videonya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.